Indonesia telah menjadi salah satu pusat mode dan tren fashion Islami yang berkembang pesat di dunia. Terinspirasi oleh nilai-nilai agama, budaya, dan inovasi fashion hijab bernuansa Islami telah menjadi fenomena global yang telah melindap dan tersebar ke masyarakat di berbagai belahan dunia. Seperti apa dukungan dan implementasi Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat mode fashion dunia dan global halal hub? Bersama saya Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Hanung Harimba Rahman. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Iya Pak, dari Kementerian Koperasi mempunyai harapan dan mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat mode fashion dunia dan global halal hub. Seperti apa sih Pak? Ya, jadi kita ingin Indonesia ini jadi pusat, center dari atau kiblat dari industri fashion, modest fashion di dunia. Gitu ya. Ini karena kita punya, pertama kita punya pasar yang besar, ya, dan pasar dunia juga bertambah, pasar kita dalam negeri juga tumbuh. Jadi kebanyakan negara-negara yang bisa berhasil maju untuk menjadi pusat dari industri dunia itu adalah yang punya market dalam negerinya dulu besar. Ya. Nah, kita punya market dalam negeri yang besar. Dan ini kita bisa manfaatkan untuk menumbuhkan industri-industri kita yang bisa berjaya di pasar nasional kemudian menjadi pasar global. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan, kita ingin mengembangkan itu dalam kacamata mengembangkan industri. Jadi pusat industri ini kita melihatnya dalam sebuah ekosistem. Dan termasuk ada distrik, nanti kita harapkan ada distrik modest fashion di Indonesia. Gitu. Dan juga ada event-event yang didukung oleh event-event yang kelasnya global. Oke, Pak, hari ini juga kan di launching ya Pak ya, tentang program reality show Into the Next. Nah, apakah ini menjadi salah satu cara atau salah satu implementasi yang dilakukan dari Kementerian Koperasi Pak untuk mendukung Indonesia sebagai salah satu pusat mode fashion ini Pak? Iya, jadi benar. Jadi kayak kita tadi melihatnya dalam sebuah ekosistem pekerjaan tadi. Nah, yang kita lihat yang belum dilakukan itu adalah mendorong supaya ada exposure. Nah, dari desainer-desainer kita, kemudian industri kita juga, brand-brand kita di dunia. Nah, ini salah satu yang kita lakukan adalah melalui reality show ini. Jadi kita harapkan reality show ini bisa membuka kacamata dunia terhadap talenta-talenta desainer brand-brand kita. Gitu ya. Selain itu tentunya kita juga ingin menggairahkan desainer-desainer muda kita ini untuk menjadi desainer-desainer yang kelas dunia kemudian hari. Oke, Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa memang banyak ekosistem di aspek-aspek tersebut. Nah, dari pelaku UMKM sendiri Pak, tentu kan tidak mudah ya Pak. Memang harus ada spesifik di bidang fashion, terus juga melibatkan banyak pihak. Nah, sejauh ini kolaborasi yang dilakukan dari Kementerian Koperasi ini seperti apa Pak? Kita berkolaborasi utamanya dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini memberikan perhatian sangat serius untuk pengembangan industri modest fashion ya, muslim fashion itu. Karena Bank Indonesia ini bagian dari salah satu dari program KNKS ya, syariah, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi salah satu mitra kita. Kemudian tentunya ada mitra-mitra lain, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Parekraf, gitu ya. Dan juga dengan tentunya desainer, asosiasi, industri dan sebagainya. Kita kolaborasi. Nah, yang langkah penting yang kemarin kita lakukan adalah kita mengintegrasikan ini. Ada 10 kegiatan dari 14 kementerian. Nah, ini kita coba rangkai, kita integrasikan kemarin dalam kegiatan Into MF. Oke, yang sebelumnya ya Pak ya? Sebelumnya. Nah, itu ya, kita integrasikan supaya satu dengan yang lain ini ada benang merahnya dan terintegrasi, dan targetnya juga mengarah target yang sama. Berarti memang benang merahnya tetap harus ada ya Pak, dari acara yang pertama sampai untuk the next ini. Bahkan kemarin kita sudah sepakati berbagai kementerian itu mengadakan deklarasi bulan modest fashion, bulan modest fashion.
Nah, itu sudah dideklarasikan. Nah, jadi Oktober itu menjadi bulan Modest Fashion, di mana nanti kita harapkan tidak hanya kementerian, tetapi juga dari dunia usaha, mall dan sebagainya mengadakan acara pada bulan Oktober itu. Yang temanya adalah Modest Fashion. Dan ke depan kita ingin mendirikan, nanti kita arahkan, kita punya nanti distrik Modest Fashion. Distrik Modest Fashion. Jadi itu nanti jadi apa namanya, rujukan kalau orang-orang dari dunia internasional mau lihat trennya seperti apa, fashion di Indonesia seperti apa ya, distrik itu. Oke, terakhir nih Pak Hanung, apa harapan dengan adanya kolaborasi dengan juga adanya program ini ke depan dari Kementerian Koperasi dan juga untuk menggait pelaku UMKM di Indonesia seperti apa, Pak? Ya, jadi kita harapkan bahwa dengan kita kolaborasi, effort kita ini makin mudah dicapai, karena resourcesnya jadi lebih banyak, yang mengerjakan lebih banyak. Yang paling penting adalah kita punya visi yang sama, kita bisa terprogram, terencana dengan baik, kita sepakati siapa yang mengerjakan apa. Itu yang paling penting. Oke, yang penting koordinasi dan komitmen dari Kementerian Koperasi itu sendiri ya Pak ya? Ya, semua kementerian. Semua kementerian dah, lintas kementerian. Oke Pak Hanung, terima kasih buat bincang-bincangnya. Semoga apa yang menjadi harapan ke depan dari Kementerian Koperasi UKM dan juga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Hanung. Sampai jumpa.